Yang kedua ada pelanggan, yang terdiri ada ID pelanggan, nama lengkap, email, kata sandi, alamat, nomor HP. Terus yang ketiga ada ID, ada tanggal pesanan. Tadi yang pertama ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, status pemesanan. Terus yang keempat ada kategori, terdiri dari ID kategori dan nama kategori. Lalu yang kelima tabel transaksi yang terdiri dari ID pembayaran, ID order, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, dan juga status pembayaran. Lalu yang terakhir ada tabel admin yang terdiri dari ID user, nama user, email dan password, serta nomor HP. Ya, B itu ada relasi value menu adalah suatu data pada tabel yang dapat terhubung dengan banyak data pada tabel lain. Contohnya, satu user dapat membuat banyak order. Satu order bisa memiliki banyak order detail seperti produk yang dipesan, dan suatu kategori dapat memiliki banyak produk. Relasi ini menunjukkan hubungan hierarkis di mana satu entitas utama memiliki banyak entitas yang berkaitan. Dan untuk relasi many to many yaitu ketika dua tabel saling berhubungan secara ganda, artinya satu data di tabel pertama bisa berhubungan dengan banyak di tabel kedua dan sebaliknya. Contohnya terdapat pada hubungan antara user dan produk melalui tabel terhubung seperti wishlist atau cart, di mana satu pengguna bisa menambahkan banyak produk dan satu produk tersebut juga bisa dimasukkan oleh banyak pengguna. Nah, jadi sistem e-commerce itu didominasi dengan relasi value many untuk mengelola data utama seperti pengguna, pesanan, dan produk. Sedangkan relasi many to many digunakan untuk fitur interaktif seperti keranjang belanja dan bisnis. Oke, yang selanjutnya itu ada isi dari Excel. Yang pertama ini ada pelanggan. Isinya itu pertama ketika create table pelanggan ada ID pelanggan, nama lengkap, email, kata sandi, alamat, dan tanggal. Itu nanti ID pelanggan itu packagingnya. Terus nama lengkap itu faktanya 255, email pun juga sama 255. Kata sandinya itu juga sama, fakta 255. Terus alamat teks itu. Terus tanggal daftar kasih teks and default current expense. Oke, dan selanjutnya ada kategori di sini create table ID underscore kategori. Jadi priority-nya terus nama kategori faktanya sama tadi 255. Unique non-delivery wajib diisi. Terus create table produk ini yang produk ada ID yang bisa produk itu priority-nya. Terus nama produk faktanya 255 sama kayak tadi dan notebook juga. Terus deskripsi kita pakai teks. Harga desimal di sini sesuai dengan rumusnya yaitu 10,2, notebook juga. Terus top ini notebook, ID kategori INT juga. Gambar produk di sini fakta 255. Tanggal ditambahkan atau tanggal underscore ditambahkan itu kita juga pakai timestamp default current underscore timestamp. Foreign-nya di sini ID kategori, referensinya reference. Itu kategori ID kategori. Untuk di creator pesanan kita bikin pesanan itu juga sama, bikin di auto document kita bikin juga, masukin itu dari pelanggan juga tanpa pesanan kita masukin juga dan stand default kalian terus sama stand juga status pesanan
9050 default kita pasang di sini pending. Total harga desimal defaultnya 0. Foreign key-nya kita masuk di pelanggan. Reference pelanggan atau pelanggan. Terus kita masuk di creatable data pesanan. Untuk di sana kita masuk juga di tim yang di auto increment juga sama. Di ID pesanan juga kita isi produk juga sama, jumlah juga 00, harga satuannya desimal, total desimalnya tidak ada luas. Nanti sama-sama kita dalam jumlah, ada bintang, ada satuan, diskon. Foreign key ada di sana, reference sana juga, di sana on dealer cash. Untuk di foreign key kita isi dari produk, reference produk, terus ID produk. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada transaksi. Maaf kalau ada salah. Jadi pertama kita create transaksi seperti biasa. Terus ada ID underscore pelanggan. Ini primary key-nya. Setelah itu kita lanjut ada ID underscore pelanggan. Yang di dulu tadi ada tanggal underscore pembayaran dan time default current underscore next time. Metode underscore pembayaran vouchernya 50 jumlah desimal 10,2 status voucher 20 default dan pending. Terus foreign key-nya itu ID pesanan, reference pesanan, ID pesanan. Oke, yang selanjutnya ada admin atau kita buat creatable ID, ada ID user, itu payment key-nya, namanya pesanan nama, voucher 255, email voucher 255, unit login, terus ada password vouchernya 255, nomor HP voucher 50, terus ada address atau alamat, teks, terus ada tanggal underscore dibuat, itu timestamp default current underscore timestamp. Oke, yang selanjutnya ini ada insert data. Tadi ada memasukkan data sampel untuk memasukkan ke tabelnya. Jadi untuk pertama kita di kategori itu seperti yang dilihat di sini ada. Kita langsung input insert itu kategori, nama underscore kategori, values, data elektronik, pakaian, buku dana tulis, olahraga, perawatan. Lalu ada yang pelanggan. Di sini kita ketik insert itu pelanggan, nama underscore buka, email, kata sandi, alamat, values, masuk kita ke bawah. Ini ada nama-namanya dan emailnya. Terus yang selanjutnya yang admin. Di sini kita ketik insert itu admin, nama, email, password, nomor underscore HP, address atau alamat. Terus values kita ke bawah ini atau enter. Ini ada itu seperti nama, email, passwordnya, nomor HP, alamat. Terus ada insert yang produk. Kita tulis saja di sini insert itu produk, nama underscore produk, deskripsi, harga, stok, ID underscore kategori, values. Kita enter. Kita tulis seperti smartphone Android, smartphone dengan speknya mana, terus storage-nya berapa, laptop gaming, laptop gaming speaker di mana, terus kaos polo cotton, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada yang pesanan. Di sini kita ada insert itu pesanan, ada ID underscore pelanggan, status pesanan, total underscore harga, values kita enter. Di sini kita tulis jelas status harga, komplit, prosesing, dan lain-lain. Terus ada tiga pesanan. Di sini kita seperti tadi ada ID underscore pesanan, produk, jumlah, harga underscore satuan, values kita enter. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Yang terakhir itu ada transaksi. Kita tulis itu transaksi atau ID underscore pelanggan, terus metode underscore pelanggan, jumlah, status, values, kita enter, transfer bank,
credit card, e-wallet, terus ini harganya, terus ini prosesnya. Dan untuk poin B, alasan mengapa model rasional cocok digunakan pada sistem e-commerce. Model dasar data rasional sangat cocok untuk e-commerce karena kemampuan menampung entitas seperti produk, pelanggan, dan pesanan dalam struktur tabel, dan juga memungkinkan eksekusi query kompleks seperti visualitas, sejarah transaksi atau penciptaan, laporan intelektori dengan efisiensi, dengan memanfaatkan kemampuan SQL untuk menggabungkan data beberapa tabel yang bereaksi. Yang tak kalah penting, model ini menjamin keandalan dan menangani tugas-tugas kritis operasional e-commerce seperti proses pengolahan personal atau pembayaran. Yang kita selanjutnya ada di SQL. Yang pertama itu kita langsung buka main MySQL main jurul. Setelah itu kita show database. Lalu kita use yang e-commerce di sini. Setelah di use e-commerce kita show tables. Ini adalah table atau tabel yang sudah saya ketik tadi. Jadi hasilnya di sini. Ini tadi di show tables. Setelah di show tables, kita langsung ke select bintang from admin. Yang pertama ini ada kayak nama, email, password, nomor HP, alamat, terus ada tanggal dibuat. Di sini ada ini, ada admin pertama, manajer toko, terus emailnya, password, nomor HP, email, tanggal dibuat gitu. Yang selanjutnya ada select from detail yang pesanan. Ini ada ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Ini ID detailnya ada ini, ada 1, 2, 3 sampai 6. Terus ID pesanan ada 1, 1, satunya 3 kali, 2, 2, 1, 3. Terus ID produk ada 1, 3, 6, 4, 3, 6. Terus jumlahnya ini ada 1, 2, ini. Terus harga satuannya ini, subtotalnya hasilnya seperti ini. Selanjutnya lagi kita masuk di kategori pertama, kita bikin select, terus bintang, terus habis itu baru from kategori. Di from kategori ini ada jadi kategori, itu ada 3, 1, 4, 2, dan 5. Untuk nama kategorinya itu 3, yaitu buku dan alat tulis. Elektronik itu yang ID-nya 1, 4 itu olahraga, 2 itu pakaian, 5 itu perabotan rumah tangga. Dan setelah itu baru kita masuk ke pelanggan. Di pelanggan itu ada dia ada yang jadi pelanggan itu 1, 2, 3, dan 4. Nama lengkap Budi, Sari, Ahmad Fauzi, Maya Sari. Untuk email ini masing-masing karakter itu ada cara pribadi masing-masing. Ini ada Budi, sini. Habis itu mereka juga punya memiliki karakter masing-masing dan memiliki alamatnya juga di sini. Terus tanggal daftarnya sudah di sini. Dan kita masuk ke pesanan, sama juga seperti yang di awal, select terus bintang. Habis itu masuk ke pesanan. Di pesanannya itu kita tulis lagi di ID pesanan, masuk lagi di ID pelanggan, nomor pesanan, status pesanan, dan total harga. Di ID pesanan kita masuk 1, 2, 3. Di ID pelanggan juga sama 1, 2, 3. Tanggal pesanannya ini tidak bisa langsung. Terus ketiga lagi status pesanan, ada konten, processing, dan pending. Untuk total harga itu ada di harga 432.000. Kemudian lagi ada 3.350.000.
novel bestseller, bola sepak, media kerja minimalis. Dan ada deskripsi masing-masing. Untuk smartphone yang lainnya adalah smartphone dengan spesifikasi tinggi, RAM 8 GB dan storage-nya 128 GB. Untuk laptop gamingnya itu laptop untuk gaming dengan GPU dedicated prosesor i7. Untuk polos cotton-nya ada polos bahan cotton lembut 30S nyaman dipakai. Untuk celana jeans slimnya juga celana jeans slim fit bahan denim berkualitas. Terus novel bestseller juga novel fiksi terlaris tahun ini. Bola sepaknya bola sepak standar FIFA bahan sintetis dan meja kerjanya minimalis dengan material kayu jati. Untuk harganya di sini ada sangat beragam, ada dari nilai 3.500.000, terus 150 juta, 15 juta, terus ada 85.000, terus ada 250.000, terus ada 95.000, ada 150.000 dan ada 350.000. Untuk stoknya di sini 50, 25, 175, 250 dan 30. Untuk ID kategorinya 11, 22, 3, 4, 5. Untuk gambar produknya nomor semua, tanggal akan ditambahkan di sini, tidak bisa lihat. Terus kita masuk di transaksi, seperti biasanya kita masukkan modalnya juga, select, terus bintang, dan from transaksi. Di sini kita masukkan juga jadi pembayarannya 1, 2, 3, terus masuk juga di ID pesanan 1, 2, 3, tanggal pembayarannya juga kita masukin, metode pembayarannya, itu ada transfer, terus ada di kredit card sama di wallet. Untuk jumlahnya di sini itu ada sekitar 4.350.000 dan ada 335.000, ada juga 950.000. Statusnya itu sukses, pending dan pending. Oke, yang selanjutnya ini ada tabel PRD-nya. Yang pertama ini ada tabel pelanggannya. Di sini itu ada seperti nama lengkap, ada ID pelanggan, terus nama lengkap, email, kata sandi, nomor HP, terus alamat pelanggan. Terus di sini itu ada tujuannya. Di sini ada memilih dan menentukan. Yang pertama kita memilih dulu. Di sini ada tabel kategori. Di tabel kategori ini ada primary key-nya yaitu ID kategori, terus ada nama kategori. Di sini tabel kategori itu mengkonfirmasikan ke tabel produk. Nah, tabel produk ini isinya itu ada seperti ID produk, nama produk, deskripsi produk, harga produk, ID kategori, dan stok produk. Oke, yang selanjutnya kembali lagi ke yang awal tadi di tabel pelanggan. Di sini tabel pelanggan ini menentukan ke tabel pesanan. Di tabel pesanan ini ada kayak ID pesanan, ID pelanggan, terus ada tanggal pesanan, status pesanan, total harga, dan itu aja deh. Nah, setelah itu tabel pelanggan itu bakal memproses nih. Nah, prosesnya kemana? Ke tabel transaksi. Di tabel transaksi ini ada kayak ID pembayaran, ID order, tanggal pembayaran, terus ada metode pembayaran, jumlah bayar, dan status bayar. Nah, setelah itu tabel transaksi ini bakal mendatari datanya ke tabel admin. Nah, tabel admin ini atau yang tabel terakhir ini ada ID user, nama user, email, password, dan nomor HP. Ini berarti kita coba deh. Oke, mungkin sekian